itu tadi adalah cara berkomunikasi untuk membangun hubungan yang positif. Nah, sekarang kita membahas bagaimana kita berkomunikasi untuk memelihara agar hubungan itu tetap positif dan akrab. Jadi hubungan itu kalau dibangun aja tapi nggak dipelihara percuma ya. Jadi butuh dibangun dan dipelihara. Ada dua keterampilan yang menjadi kunci untuk memelihara suatu hubungan yang intim. Yang pertama adalah keterampilan berbicara atau speaking. Yang kedua adalah keterampilan mendengarkan atau listening. Keterampilan berbicara berkaitan erat dengan self-disclosure. Self-disclosure terjadi ketika seorang mengungkapkan informasi pribadi atau perasaan mereka kepada orang lain. Keterbukaan diri atau self-disclosure membutuhkan kesadaran mana informasi yang dapat disampaikan dan mana informasi yang tidak harus disampaikan. Biasanya yang lebih terbuka untuk menceritakan tentang diri sendiri itu adalah wanita. Pengungkapan diri ini membantu mereka membangun kedekatan dan keintiman di antara orang-orang. Ini khusus untuk wanita ya. Sedangkan laki-laki tidak demikian. Tinggi dan rendahnya pengungkapan diri tergantung pada level hubungannya. Apakah dia orang asing, teman, kawan karib, atau pasangan. Ada sebuah penelitian yang menarik ya. Penelitian ini merangkum dari berbagai penelitian. Dia ingin melihat bagaimana self-disclosure, komentar positif dan komentar negatif yang dilakukan dari masing-masing hubungan, mulai dari teman sampai ke pasangan yang menikah. Mari kita lihat gambarnya. Coba lihat, interaksi dengan orang asing cenderung melibatkan pengungkapan diri yang rendah sampai sedang dan lebih positif daripada komentar negatif. Pengungkapan diri dan komentar positif terlihat paling tinggi dalam persahabatan yang erat, yang juga ditandai dengan jumlah komentar negatif yang sedang. Hubungan pacaran cenderung memiliki tingkat ekspresi perasaan positif yang lebih tinggi dan tingkat pengungkapan diri dan komentar negatif yang lebih rendah. Saat pasangan bergerak ke arah pertunangan, komentar positif berada di posisi tertinggi dan baik pengungkapan diri maupun komentar negatif juga meningkat. Sedangkan pada pasangan menikah yang bahagia cenderung sedang baik pada komentar positif dan komentar negatif. Begitu juga dengan pengungkapan dirinya. Sebaliknya, pada pasangan menikah yang tidak bahagia sangat rendah dalam komentar positif, sangat rendah pada pengungkapan diri, dan sangat tinggi pada komentar negatif. Nah, menarik ya penelitiannya, kita bisa mengetahui bagaimana level hubungan itu bisa mempengaruhi tingkat pengungkapan diri, komentar positif dan komentar negatif seseorang. Nah, sekarang kita belajar tentang keterampilan yang kedua, yaitu keterampilan mendengarkan. Orang di dunia ini memiliki kecenderungan untuk menilai orang lain, mendengarkan apa yang dikatakan orang lain, kemudian memutuskan benar atau salah. Kita menganggap orang yang lain benar ketika kita setuju dengan pendapatnya, dan sebaliknya kita menganggap orang lain salah ketika kita tidak setuju dengan pendapat tersebut. Jangan salah ya, bahwa sebenarnya mendengar itu adalah keterampilan yang sangat sulit, butuh latihan, dan latihan. Kenapa sulit? Karena keterampilan mendengarkan menghabiskan banyak energi, di mana kita tidak sekedar mendengarkan, tetapi juga berusaha memahami orang lain. Yang penting dalam keterampilan mendengarkan adalah menyatakan kembali ide dan perasaan yang bercerita, lalu dilakukan verifikasi. Dengan menyatakan kembali, ini bisa meminimalkan kesalahpahaman. Mendengarkan merupakan proses di mana seseorang berusaha mengembangkan pemahaman penuh tentang cerita orang lain, bagaimana situasinya, bagaimana concernnya, dan bagaimana sudut pandangnya. Keterampilan mendengarkan atau listening sangat penting untuk dimiliki guna membangun hubungan emosi yang intim. Seorang ahli yang bernama Miller mengidentifikasikan ada 3 motif seseorang mau mendengarkan cerita orang lain. Nah, dari keterampilan mendengarkan inilah yang menentukan sukses atau tidaknya komunikasi itu terpelihara. Motif tersebut yang pertama adalah persuasive listening, yang kedua directive listening, dan yang ketiga attentive listening. Mana yang lebih efektif? Mari kita bahas.
Dalam persuasive listening, individu tidak mendengarkan sepenuhnya, selalu mencoba untuk melompat dan mengendalikan arah pembicaraan. Dalam directive listening, individu tidak terlalu mengontrol percakapan, tetapi mencoba mengarahkan percakapan dengan menanyakan banyak pertanyaan. Sedangkan dalam attentive listening, individu mendengarkan secara seksama dengan membiarkan pembicaranya bercerita sepuasnya tanpa interupsi. Ini merupakan pendekatan yang efektif dan ini dipraktekkan oleh para banyak psikolog yang sedang praktek di biro-biro psikologi. Untuk attentive listening ini saya sudah merasakan langsung dampaknya. Jadi dahulu kala saya tuh pernah mengalami stres yang sangat stres lah. Saya merasa tidak ada orang yang bisa membantu saya dan saya butuh seseorang untuk bercerita. Tetapi saya tidak ingin bercerita kepada orang tua saya dan teman saya. Akhirnya saya memutuskan untuk pergi ke psikolog karena saya yakin masalah saya akan selesai. Awalnya saya datang ke psikolog minta tolong bagaimana solusi yang bagus untuk menyelesaikan persoalan ini. Ternyata selama proses konseling berlangsung, psikolog itu sama sekali tidak memberikan saya saran apapun. Psikolog itu hanya mendengarkan cerita saya, mengelus punggung saya, sampai saya nangis tumpah ruah dengan psikolog tersebut. Sampai akhirnya saya memaksa kepada psikolog tersebut, tolong bantu saya apa yang saya lakukan. Nah, ternyata psikolog ini, para psikolog mempraktekkan attentive listening ini. Dia berusaha untuk mengubah pola pikir saya agar lebih menerima diri saya sendiri. Mengubah pola pikir saya yang negatif bahwa ada hal-hal yang memang tidak bisa saya kendalikan dan ada hal-hal yang harus saya syukuri dengan segala perjuangan yang saya lakukan. Oleh karena itu memang pada saat kondisi stres kita memang tidak membutuhkan solusi apapun sebenarnya. Pada saat kita stres kita tuh hanya butuh menceritakan perasaan keluh kesah kita kepada orang yang tepat. Nah, ketika perasaan-perasaan tersebut sudah tumpah, sudah lepas gitu ya, kita akan merasa lebih lega dan kita bisa berpikir lagi secara lebih positif untuk memahami dan menyelesaikan persoalan kita. Jadi sangat berdampak sekali ya attentive listening ini bagi orang yang menceritakan permasalahan tersebut kepada seseorang yang mempraktekkan attentive listening ini. Nah, ini juga sangat penting banget dibahas. Bagaimana sih cara kita mengetahui bahwa pola komunikasi kita itu berada pada siklus yang positif atau berada pada siklus yang negatif? Coba lihat gambar berikut ini. Orang yang berada pada siklus komunikasi positif, mereka mampu untuk asertif dengan pasangannya, dan mereka juga cenderung menjadi orang yang lebih percaya diri. Mengapa? Karena dengan asertif memungkinkan seseorang mendapatkan apa yang mereka inginkan dari pasangannya. Ketika seseorang sudah asertif dan mendapatkan lebih banyak tentang apa yang mereka rasa, pikir, dan ingin, cenderung membuat mereka merasa lebih percaya diri. Ketika mereka mendapatkan kepercayaan diri, mereka cenderung akan bersedia untuk asertif. Siklus komunikasi ini menggambarkan bagaimana keterampilan komunikasi dapat membantu orang mengembangkan perasaan yang lebih positif tentang satu sama yang lainnya. Sekarang kita lihat gambar yang kedua. Dalam siklus komunikasi negatif, ketika satu orang menghindari pengambilan keputusan, pasangan yang lain akan mengambil alih dan menjadi lebih dominan. Dan ketika salah satu pasangan menjadi lebih dominan, pasangan yang lain dapat menarik diri dan lebih jauh untuk menghindari masalah. Kombinasi penghindaran dan dominasi pasangan menciptakan siklus komunikasi negatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa ketika dalam sebuah hubungan pernikahan, suami istri yang keduanya mampu bersikap asertif dan percaya diri akan menghasilkan pernikahan yang bahagia. Sedangkan sebaliknya, dalam suatu pernikahan, jika komunikasi itu berada pada dominasi pasangan dan penghindaran terhadap penyelesaian konflik, maka pernikahan cenderung tidak bahagia.
Pembahasan mengenai apa itu komunikasi asertif dan bagaimana melakukan keterampilan untuk asertif akan dibahas pada video yang khusus. Tetapi ini sebagai bayangan ya, bahwa penting sekali untuk memiliki keterampilan yang asertif, baik suami maupun istri, karena keterampilan ini akan mampu membuat suatu hubungan menjadi lebih berkualitas dan pada akhirnya hubungan itu akan menjadi lebih intim atau akrab satu sama yang lain. Orang yang tegas atau asertif dapat meminta apa yang mereka inginkan tanpa menuntut atau melanggar hak orang lain. Orang yang asertif cenderung merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri karena mereka mampu mengekspresikan diri. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas hubungan pernikahan, perlu untuk asertif satu sama lain. Karena asertif dapat membantu meningkatkan percaya diri dan mengurangi penghindaran dan dominasi pasangan. Pasangan yang menghindar atau tidak mau membahas suatu masalah cenderung berada pada orang dengan gaya komunikasi yang pasif. Mereka meminimalkan konflik dengan cara setuju atau tidak setuju. Mereka juga menghalang-halangi dan enggan untuk berdiskusi satu sama lainnya. Jika ini dibiarkan begitu saja, maka ini dapat menyebabkan permasalahan komunikasi dalam jangka panjang. Nah, kita sudah tahu bahwa keterampilan asertif itu sangat penting ya untuk dimiliki oleh setiap pasangan karena mampu meningkatkan kepercayaan diri, sedangkan pasangan yang lebih dominasi dan melakukan penghindaran dalam menyelesaikan konflik cenderung akan memiliki masalahnya dalam jangka waktu yang panjang dan memiliki kepuasan pernikahan yang rendah dalam artian pernikahannya itu tidak bahagia. Oke, demikianlah pembahasan kita pada hari ini tentang komunikasi yang efektif. Kita sudah membahas panjang lebar tentang prinsip-prinsip atau hal-hal yang menjadi perbedaan kenapa gaya komunikasi antara pria dan wanita itu berbeda. Kemudian kita sudah membahas bagaimana cara membangun komunikasi yang efektif. Kemudian kita juga sudah membahas bagaimana cara memelihara agar komunikasi kita itu tetap efektif dalam keluarga. Nah, semoga apa yang sudah kita bahas bersama-sama ini dapat kita praktikkan dalam keluarga kita sendiri nantinya dan tentunya ini akan bermanfaat bagi kualitas hubungan pernikahan. Semoga dengan ilmu ini bisa kita praktikkan dan semoga keluarga Indonesia adalah keluarga yang bahagia. Demikian pembahasan pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.